Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberi kelancaran dan diberikan pemahaman dengan yang baik. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Bapak Ifat Mijat Al-Fasalis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun kafi dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak-anakku, mengapa kita diwajibkan menutup aurat? Apa manfaatnya dan adakah mudaratnya? Serta bagaimana pandangan Al-Quran akan hal ini? Yuk mari kita bahas bersama. Manusia merupakan makhluk Allah paling mulia. Bahkan kemuliaan tersebut melebihi kemuliaan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti halnya jin dan malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Kemuliaan Allah tersebut tentu akan terjaga apabila manusia mampu menjaga diri, menghias diri dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah apa yang dimaksud? Tentu berpakaian sesuai syariat Islam atau mau untuk menutup auratnya. Sebaliknya, kemuliaan Allah tersebut akan hilang atau bahkan sirna jika manusia tidak mampu menghias diri dengan akhlakul karimah, yakni berpakaian sesuai syariat Islam atau tidak mau menutup auratnya. Manusia yang senantiasa membuka auratnya mendorong manusia mudah terjerumus ke dalam perilaku tercela, baik dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan yang lain, sehingga manusia menjadi hina. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia tidaklah lama. Usia umat Islam jika mengikuti usia Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 63 tahun. Jika ada yang lebih, tentu itu tidak banyak. Sehingga kehidupan manusia di dunia bersifat sementara. Sedangkan kehidupan manusia yang sangat lama dan abadi adalah kelak di akhirat nanti. Kehidupan yang sangat sebentar ini
hendaknya kita manfaatkan untuk selalu berbuat baik dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Yakni berpakaian sesuai syariat Islam ataupun mau untuk menutup auratnya. Jangan malah sebaliknya, malah kita pergunakan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Jika kita selalu mengikuti keinginan hawa nafsu, itu tidak ada batasnya. Karena apa? Karena hawa nafsu selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela, sehingga kita dapat melakukan perbuatan maksiat. Pertanyaannya, mengapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Nah, baik, benar. Pertama, karena kewajiban ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan perintah Allah, maka manusia tidak ada peluang sedikit pun untuk mengelak, kecuali hanya untuk mentaatinya. Kedua, untuk menjaga kehormatan, memelihara kesopanan dan harga diri seseorang. Tiga, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Empat, untuk membedakan mana kaum muslim dan mana kaum non muslim. Lalu, adakah sebab yang lain mengapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Nah, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu makna aurat itu apa. Menurut bahasa, aurat adalah an-nuqsanu wa syai'il mustaqabbi. Apa itu? Artinya adalah kekurangan dan sesuatu yang dapat mendatangkan celaan atau sesuatu yang dapat menyebabkan rasa malu. Sedangkan menurut pendapat lain dari Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa aurat adalah kullu ma yastahi minhu wa yasu'u sahibahu ayyura minhu. Artinya, setiap sesuatu yang dapat menyebabkan rasa malu dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat. Aurat adalah sesuatu yang mengandung aib, jadi harus ditutup. Karena jika tidak ditutup, akan dapat menyebabkan kita berbuat maksiat, sehingga perbuatan ini harus dijauhi. Karena selain dapat menimbulkan perbuatan maksiat, juga dapat menjadikan Allah murka. Dengan demikian, secara syar'i tidak ada manfaat atau keberuntungan sedikit pun bagi umat Islam yang membuka auratnya. Selanjutnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian pahami dari gambar berikut ini? Ada gambar A, B, C, dan D. Dua laki-laki dan dua perempuan. Apa yang dapat kalian pahami? Nah, benar sekali. Ini merupakan contoh gambar berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengapa demikian? Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Mari kita perhatikan pada gambar A. Laki-laki ini memakai kaos dan celana, akan tetapi celana tidak sampai lutut, jadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga pada gambar B. Laki-laki ini memakai sarung, akan tetapi tidak memakai kaos maupun baju. Dan pada bagian pusar terlihat
maka ini juga tidak sesuai. Lalu perhatikan gambar C. Terdapat seorang perempuan memakai baju dan rok, akan tetapi tidak memakai kerudung. Tangan terlihat dan juga pada bagian kaki terlihat. Maka jelas ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu perhatikan pada gambar terakhir. Perempuan ini sudah memakai kerudung, lalu baju menutupi secara keseluruhan. Lantas mengapa tidak sesuai? Ya, karena yang pertama, pada bagian kerudung tidak menutupi bagian dada. Lalu pakaian yang dipakai juga ketat, sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Dan terakhir, celana yang dipakai terlalu singkat. Inilah mengapa gambar-gambar berikut ini merupakan gambar berpakaian yang tidak sesuai. Lantas berpakaian seperti apakah yang sesuai syariat Islam? Mari perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini dia. Kita perhatikan batas-batas aurat dari laki-laki dan perempuan. Kita perhatikan yang pada bagian laki-laki. Yang pertama, tidak terlalu tipis dan ketat hingga tak menampakkan bentuk aurat. Kedua, menutupi aurat antara pusar sampai 2 lutut. Yang ketiga, laki-laki pakaiannya tidak boleh menyerupai perempuan. Lalu kita perhatikan pada bagian perempuan. 1. Pakaian harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 2. Hijab menutupi hingga dada. 3. Pakaian yang dipakai harus tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. 4. Tidak menyerupai laki-laki. Dan terakhir, memakai kaos kaki atau stocking agar pada bagian kaki tidak terlihat. Nah, seperti inilah berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutup aurat? Nah, untuk muhasabah diri ya, masih sampai tahap 1 atau sudah sampai tahap ke-8. Semakin tinggi tahapan, tentu semakin baik. Setiap Allah memerintahkan segala sesuatu kepada para hambanya, pasti terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya. Di antara manfaat menutup aurat adalah yang pertama, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. 2. Terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dijauhkan dari sikap aniaya oleh sesama hamba Allah. 4. Tertutupi aibnya. 5. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. 6. Terjaga keindahan sebagai makhluk ciptaan Allah. Jika terdapat manfaat, tentu ada akibat bagi para manusia yang tidak mentaati aturannya, yang melanggar perintahnya. Di antara akibat tidak menutup aurat adalah yang pertama, mudah dikenali aibnya. Yang kedua, telah menjadi teman iblis. 3. Telah mengumbar hawa nafsu. Yang keempat, keselamatan diri terancam. Kelima, mudah terjerumus dalam perbuatan tercela. Yang keenam, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugas berikut di buku tugas kalian masing-masing. Demikian anak-anak semua pembahasan kita mengenai ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana ada kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.